أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال صلى الله عليه وسلم lan dawuh sinten Kanjeng Nabi ing dawuh alhaakumut takafur alhaakum ngelalekake kum ing sira kabeh at-takafur apa akeh-akehan bondo. Di samping Allah sendiri di dalam surah At-Takatsur menyatakan hal tersebut, Nabi juga menegaskan kembali bahwa manusia kebanyakan menjadi lupa karena ingin bermegah-megahan, ingin memperbanyak hal-hal yang bersifat dunia. Yaqulu ibnu Adam, yaqulu kang ngucap ibnu Adam sapa anak Adam ing pengucap mali mali bondo ingsun wa halaka lan niki halili lin nafi wa halaka lan ora iku kedue sira min malika saking bondo ira illa ma kejaba perkara akal takang maem sira fa afnaita mongko ngentekake sira aula bista utawa nganggo sira fa ablaita mongko ngrusak sira au tasaddaqta utawa sedekah sira fa abqaita mongko ngelanggengake sira. Diingatkan oleh Rasulullah bahwa anak Adam itu cenderungnya sedikit-sedikit bilang ini hartaku, ini hartaku. Kalau jenengan urip ku anggere dina sedikit ndak duit lagi. Nggih. Ndak ana wong sing ora mikir duit anggere dina. Setiap hari yang kita ini duit saya, ini duit saya. Padahal harta kita itu hanya ada 3. Yang kita makan pasti habis, yang kita pakai pasti rusak, atau yang kita sedekahkan itu yang langgeng. Nah, ngoten nggih. Harta manusia itu hanya ada 3. Yang kita makan pasti habis, yang kita pakai pasti rusak, yang kita sedekahkan akan langgeng. Hanya itu saja. Coba mana? Oke. Yang kita pakai tidak rusak. Yang kita makan pasti habis. Tinggal satu, yaitu yang kita sedekahkan itu yang akan abadi. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang insya Allah kita semua sering mendengar, ad-dunya utawi donya daruman iku omahe wong la daro kang ora ana omah iku maujud lahu kedue man wa maluman lan bondone wong la mala kang ora ana bondo iku maujud lah kedue wong. Dunia itu sekedar tempat orang yang tidak punya tempat. Berarti ya tempatnya orang yang tidak punya tempat. Dan dunia ini adalah hartanya orang yang tidak punya harta. Artinya kalau kita punya tempat di dunia itu tidak ada artinya. Kalau kita punya harta di dunia juga tidak ada artinya. Jadi hanya sisa-sisa. Jadi orang yang punya dengan orang yang tidak punya. Orang yang tidak punya itu ya tidak punya. Dia hanya punya dunia. Jadi kalau kaya dunia itu tidak dianggap kaya. Nah,
Nah, sebab dunia itu hartanya orang yang tidak punya harta, rumahnya orang yang tidak punya rumah. Nah, ini berarti apa? Bedeng ya. Bedeng ya, bedeng itu gak omahe wong sing ra ndek omah lah, ngoten lho. Omah. Nggih sementara nggih betul. Itu terlalu lembut Mas Agus. Nggih. Rumah sementara itu terlalu lembut. Nah, nggih, bon. Walaha yajma'u man la aqla lahu. Nah niki hati-hati nih. Walaha lan krana donya yajma'u ngumpulake man sapa wong la aqla kang ora duwe akal iku maujud lahu kedue man. Hanya orang yang berakal yang pekerjaannya mengumpulkan dunia. Hanya orang yang berakal, hanya orang yang tidak punya akal yang pekerjaannya hanya mengumpulkan dunia. Wa alaiha lan ing atase donya yu'adi musoi man sapa wong la ilma kang ora duweni ilmu iku maujud, kang ora ana ilmu iku maujud lahu kedue man. Hanya orang yang tidak berilmu yang bermusuhan karena dunia. Kalau ada orang bertikai, kalau ada orang bertengkar, kalau ada orang bersengketa tentang dunia, itu adalah orang yang tidak punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu berarti bodoh. Hanya orang bodoh yang mempersengketakan dunia. Oke. Enggak, ini sengketa ini pengadilan itu uang bodoh-bodoh. Loh, ini Rasulullah loh, ke? Ini Rasulullah ini yang mengatakan seperti ini. Orang-orang yang tidak punya ilmu yang selalu mempersengketakan dunia. Belakangan saya banyak matur di banyak kesempatan. Jadi dunia ini semakin resah. Sebetulnya sudah sejak dulu. Dunia ini semakin tidak menentu. Sebetulnya sudah sejak dulu. Keresahan dunia itu sudah 2 kali ditandai dengan perang dunia. Ya perang dunia, kenapa ada perang? Ya karena resah, bingung, galau. Nah, keresahan dunia sekali lagi sudah ditandai dengan 2 perang. Dan manusia sekarang ini di seluruh pelosok dunia, di seluruh penjuru dunia itu sudah mulai berpikir supaya bagaimana caranya menghindari perang dunia ketiga. Karena kalau diterus-teruskan seperti ini pasti akan kembali memuncak keresahan itu dengan ditandai adanya perang dunia. Manusia berusaha berpikir serius untuk menghindari perang dunia. Tinggal pertanyaannya, kira-kira siapa yang bisa memimpin dunia supaya terhindar dari perang dunia, terhindar dari konflik dunia? Seluruhnya sudah percaya yang bisa membawa dunia aman hanya orang Islam. Amerika pun lama-lama percaya. Amerika pun dulu ketika mungkin menyetujui atau merestui atau mendukung terserah, pokoknya yang penting apa? Setuju kalau Gus Dur diturunkan. Lama-lama Amerika menyesal karena hanya Gus Dur yang bisa memimpin dunia menuju kepada perdamaian. Mengapa? Karena hanya orang Islam yang punya ajaran seperti ini. Ini loh tadi apa? Hanya orang yang bodoh tak berilmu yang bersengketa gara-gara dunia. Oh niku. Jadi donya sakniki niku wis percaya sing iso bakal mimpin apik iku wong Islam. Pertanyaannya, orang Islam kan macam-macam. Itu macam-macam. Yang mana kira-kira yang layak diakui atau tidak? Hanya para santri yang mampu. Mengapa?
karena santri itu, Masya Allah, ini dari tadi kok nggak saya pasang gitu. Suaranya bagaimana Mas? Nggih. Aman nggih. Karena hanya santri yang punya ajaran seperti ini. Karena hanya punya santri yang sejak kecil dididik zuhud. Zuhud itu apa? Membenci dunia, supaya jangan sampai bertikai hanya gara-gara dunia. Oh niku. Sebab barangkali agama lain punya ajaran apa itu? Zuhud itu bahasa kerennya sinkretisisme. Agama lain mungkin punya ajaran zuhud, tapi zuhudnya tidak terarah. Seperti misalnya haram nikah. Loh kan ada agama lain yang mengharamkan nikah karena nikah ini adalah persoalan dunia, mengganggu ibadah. Nah ini kurang tepat alasannya, ajarannya kurang tepat. Bahwa zuhud itu tidak harus melarat. Jadi ajaran lain itu kalau yang namanya zuhud, sinkretisme, tidak butuh dunia, harus meninggalkan dunia, harus benci dunia, sampai punya apa saja dibuang-buang, termasuk jangan beristri. Nah ini nggak benar. Ajaran zuhud yang benar ya menurut apa kitab-kitab tasawuf, hanya sekedar hati ini tidak tergantung kepada dunia, meskipun di tangan banyak harta. Sebab betapapun izzud dunya bil mal, kemuliaan dunia hanya bisa diraih dengan harta. Lah kalau semua orang harus melarat, bagaimana? Mau bangun masjid aja nggak kuat. Lo masjid itu juga butuh uang. Jadi zuhud, membenci dunia bukan berarti menjauhi secara lahir dan batin, cukup secara batin. Bahwa satu ya ajaran seperti tasawuf itulah, kalau kita yakin bahwa itu rezeki kita, maka orang lain tidak mungkin mengambilnya. Ini kan ajaran Islam. Jadi dengan ajaran itu saja bisa meminimalisir pertikaian. Nek pancen orang nggonku ora bakal iso tak cekel. Nek nggonku ora bakal dioyok wong. Lha niku kan mboten badhe tukaran niku. Nah niku. Nah ini ajaran-ajaran ini yang luar biasa. Saya tahu jika itu bukan rezeki saya, maka saya tidak mungkin mendapat. Saya tahu bahwa jika itu rezeki saya, orang lain tidak mungkin merebutnya. Kalau itu ditanamkan betul-betul, maka tidak akan ada pertikaian, tidak ada kegelisahan. Orang di duit ya ora gelisah, ngoten lho. Duwe duit ya ora lali, ngoten lho. Nah ini punya duit nggak lupa daratan, nggak punya duit nggak gelisah. Nah apalagi tidak melirik duit di tangan orang lain, kecenderungan aneksasi, penjajahan itu kan karena melirik punyanya orang lain. Penjajahan di dunia itu loh, sampai perang dunia kedua semuanya hanya gara-gara kepingin memiliki hak milik orang lain. Di Eropa nggak ada jahe, nggak ada pala. Di Indonesia ada. Asalnya datang dengan VOC perdagangan, tapi lama-lama oh kok tuku le kelarangan sikat tidak wis. Nah, begitu. Awalnya datang dengan jalur perdagangan, lama-lama wah kok kita ini orang Eropa paling butuh hangat-hangatan ya, paling butuh jahe, paling butuh rempah-rempah. Di Eropa nggak ada, lu di Indonesia banyak. Padahal orang pati atis. Wah ini kalau kita kuasai top ini, lah begitu. Itu lagi-lagi dikarenakan apa? Cinta dunia. Wa alaiha loh kan.
kecuali bahwasanya hanya orang yang tidak berilmu yang saling bermusuhan demi dunia. Wa alaiha lan ing atase donya yahsudu drengki man sapa wong lafik kang ora duweni fikih iku maujud lahu keduwe man. Tidak punya pemahaman agama sama sekali orang yang dengki dengan nikmat orang lain. Meskipun mereka para penjajah waktu itu katanya punya agama, ini loh, mari dengan hati yang terbuka, kepala dingin, memahami sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya orang yang tidak tahu agama yang dengki dengan milik orang lain. Ya tadi kembali itu, wong bukan punya saya kok. Wong bukan jatah saya kok. Untuk apa saya dengki? Apalagi sampai berharap nikmat di tangan orang lain hilang. Nah ini tuh lebih bahaya lagi. Masa orang punya kecenderungan, wah saya melihat siapa, saya melihat siapa, wah semoga hilang itu dari orang lain. Makanya benar sekali, wa alaiha yahsudu man la fikha lahu walaha lan krono donya yas'a berusaha man sapa wong la yakina kang ora duwene keyakinan iku maujud lahu keduwe man. Orang yang ndak yakin, ya namanya aja ndak yakin. Ndak yakin bahwa rezeki itu pasti ada. Akhirnya apa? Ya apa? Nibotangi, apa nibotangi itu? Jatuh bangun mencari dunia karena nggak punya keyakinan. Kalau punya keyakinan dia pasti mendapatkan rezeki, justru usahanya teratur, kerjanya teratur. Orang kalau kerja teratur pasti kerjanya membuahkan hasil yang baik. Nah, kalau hasilnya baik kan duit datang sendiri toh. Tapi kalau ngoyo, nonton nggih Mas Agus nggih. Ngoyo. Ngoyo itu apa ngoyo itu? Serakah, ambisius. Orang yang ambisius pasti pekerjaannya sampai jatuh bangun. Salah satu hal yang harus kita pelajari dari peristiwa krisis keuangan internasional dunia pada tahun 98. Beberapa negara yang para pengusahanya kebetulan memang memahami nilai-nilai Islam itu. Misalnya saya sebut saja Mesir. Mesir itu lumayan cepat sembuh dari krisisnya ketimbang Indonesia. Kenapa? Di sana banyak pengusaha-pengusaha mukmin yang keyakinannya terhadap rezeki itu tinggi. Sehingga ketika dia menghitung peluang bisnis, peluang investasi, dihitung dengan cermat, pikiran tenang. Ya, pikiran tenang, tidak cemas kalau nanti rugi. Karena pikiran tenang, ngitungnya teliti enggak? Teliti. Ngitung teliti peluang bisnis, langsung setelah dihitung dengan sangat ketenang dan teliti, bismillahirrahmanirrahim, tawakal. Uang seadanya diinvestasikan. Maka langsung terjadi pergerakan ekonomi yang kuat, kemudian lama-lama berangsur pulih krisis ekonomi. Dan sebenarnya di Thailand pun begitu, meskipun agamanya lain, dipimpin oleh para biksu yang mengajarkan kesederhanaan, tidak mata duitan. Loh niku nggih, harus kita akui juga, cepat Thailand daripada kita. Di Indonesia rame-rame menyelamatkan dolarnya masing-masing, betul? Makanya di Indonesia ini krisis multi
multi krisis, krisis mental. Pengusahanya muslim tapi karena mau melihat situasi perekonomian cemas, rame-rame ada namanya rush, ya kan, menarik tabungannya dari bank kosong, ya perekonomian negara nggak sembuh-sembuh, lo ngoten lo. Nggih. Jadi itulah teori harta menurut Islam ya seperti ini. Dan itu terbukti. Pengusaha-pengusaha Arab yang imannya kuat-kuat itu justru semakin kaya. Karena itu tadi, pikirannya tenang, jiwanya tentram, diiringi keyakinan, kemudian ngitung peluang bisnis juga teliti. Setelah itu terakhir bismillah tawakal, menanamkan uangnya besar-besaran. Ya, roda ekonomi cepat berputar kembali. Janjane ngono kok. Pengusaha-pengusaha sing mukmin ngono iku lho. Makanya perlu adanya HIPMI, Himpunan Pengusaha Muslim Indonesia. Itu mestinya teman-teman HIPMI itu ngaji tasawuf begini ini. Dia merasakan ketenangan batin. Kalau ketenangan batin, ya orang itu tadi mengembangkan usahanya lebih mantap lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sinten Kanjeng Nabi ing dawuh, man asbaha, man utawi sapane wong, asbaha iku manjing esuk sapa man, wa dunya hale utawi donya, akbaru hammihi iku luweh gede-gedene cita-citane wong, falaisa mongko ora ana minallahi iku saking Allah fi syai'in ing dalem suci-wiji. Falaisa mongko ora ana sapa wong fi minallahi saking Gusti Allah fi syai'in ing dalem suci-wiji. Wa alzamalan netepake Allah sinten Allah qalbahu ing atine wong arba'a khisalin ing papat pira-pira perkara. Barang siapa begitu bangun di pagi hari, monggo diangen-angen engko nek bar sare nggih, tangi turu niku sing dipikir pertama kali apa? Dunya apa salat? Nggih. Barang siapa pagi hari pertama kali yang terpikir masalah dunia, maka Allah tidak akan bertanggung jawab terhadap orang tersebut. Dibiarkan sama Allah sesuka-sukamu. Falaisa minallahi fi syai'in. Itu satu. Yang kedua, Allah akan memberinya 4 hal. Pertama, hamman, susah, layang kotiu kang ora bakal pedhot anhu saking wong abadan ing dalem selawase. Akan menderita kegalauan, wong kita galau meneh, keresahan yang tidak yang berkepanjangan, yang tidak terputus-putus. Nggih. Mulane nggih tangi turu kok pancen dipikirno duit, pancen butek raine ya. Nggih. Nggih. Durung sikatan langsung ngopi ngerokok. Mau kerja apa ya? Ngoten ya. Iya. Jadi itu tadi 4 hal. Yang pertama apa? Kesusahan, kegalauan, keresahan yang tidak putus-putus. Yang kedua, wasyuhlan lan ketungkul, sibuk, layatafarrahu kang ora bakal nopo kotong sapa wong minhu saking suhel abadan ing dalam selawase. Akan selalu sibuk oleh dunia, tidak akan pernah nganggur. Makanya kemudian banyak kerja lembur.
Jadi kita dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, kerja lembur itu kan hari-hari ini nggih. Jenengan Pak Sulati nggih rumin jaman nom niku ya ora ana jenenge usum kerja lembur betul nonton nggih. Nonton ning sawah ya ning sawah, zuhur muleh, ngoten nggih. Ning saiki ning sawah lah ya sampai bengi-bengi barang kok. Ngoten nggih. Nah iya. Jadi sibuk terus gak pernah nganggur. Itu karena pagi-pagi sudah mikir dunia saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, wafakron lan melarat laya beluhu kang ora bakal temeka sapa wong ghinahu ing sugih wong abadan ing dalam selawase. Tidak akan pernah merasa kaya, akan selalu merasa miskin, akan selalu merasa kurang. Oke. Jadi sebetulnya konsep untuk menjadi kaya itu mudah. Bangun tidur jangan mikir duit, itu sudah kaya langsung. Oke. Bangun tidur langsung mikir duit itu bikin melarat, bikin miskin itu ya itu. Bangun tidur mikir melarat. Mikir apa? Mikir harta. Wa amalan lan angen-angen laya beluhu kang ora tumeka sapa wong muntahahu ing katoke angen-angen abadan ing dalam selawase. Selalu punya angan-angan yang tidak akan pernah selesai. Punya gambaran, saya punya target tahun 2022 naikkan dak, ngedak omah dhuwur ya. Wes tahun 2002 alhamdulillah rumahnya sudah lantai 2. Nanti begitu 2003 ada lagi kan? Ada lagi rencana, ya kan? Ganti mobil, ya kan? 2024 ganti presiden, ya. Kan begitu, tidak pernah selesai, angan-angannya tidak pernah selesai. Karena angan-angannya tidak pernah selesai, lagi-lagi berujung kepada kegalauan dan keresahan yang kapan saja bisa meletus seperti bom waktu, ibaratnya udun menteng-menteng meledos. Nah itu jane yo kula jenengan do pirsa nggih ngeten iki. Neng lali ya. Mestinya kita semua bisa menyadari hal ini. Wa qala Abu Hurairah. Nah, itu tadi semuanya sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Hurairah, qala li Rasulullah. Wah niki malih. Qala dawuh limaring ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing dawuh ya Abu Hurairah. Ala urika ana ta ngaweruhake ingsun ka ing sira ad-dunya ing donya jami'an hale sekabehane bima kelawan perkara fiha kang ing dalem donya fakultu mongko matur ingsun bala ya Rasulullah enggih. Suatu ketika Abu Hurairah dingendikani Kanjeng Nabi, maukah kamu saya tunjukkan dunia dengan seisinya? Abu Hurairah menjawab, inggih, siap. Purun jeung Nabi. Fa akhadha mongko mundut sinten Kanjeng Nabi biyadaya kelawan tangan ingsun, tangan loro ingsun. Wa ata lan ngrawuhi sinten Kanjeng Nabi bi kelawan ingsun wadiyan ing lembah min audiyatil Madinati saking pira-pira lembahe kutha Madinah. Fa idza mazbalatun mongko dumadakan utawi pluruan TPA nggih, tempat akhir pembuangan sampah.
fiha ing dalem wadi fiha kang iku ing dalem mazbalah ru'usu unasin utawi pira-pira tengkorak sirahe manusa wa adratun lan pira-pira tai telek wa khirakun lan pipeh-pipeh wa idhamun lan balung-balung. Jadi saya ditawari oleh Rasulullah, maukah kamu saya tunjukkan dunia dengan sehingga saya diajak Rasulullah ke suatu tempat, ternyata di situ tempat akhir pembuangan sampah. Di situ saya temukan tengkorak manusia, kotoran-kotoran, kain-kain, serpihan-serpihan kain, dan bahkan tulang belulang. Summa qala, nah mongko kari-kari dawuh sinten Kanjeng Nabi, ya Aba Hurairah, ho Abu Hurairah, hadhir ru'usu utawi iki pira-pira sirah tengkorak niki lho. Kanat iku ana apa hadhir ru'us tahrisu iku ngragas apa ru'us kahir sikum kaya oleh ngragas ira kabeh. Tengkorak sing mbok delok iki lho mbiyen ya cerongan kaya kowe. Kuasar niki kasar terjemahane. Jadi terlalu memburu dunia. Ya, sekarang tinggal hanya tengkorak. Dulu ketika hidup ya seperti kita ini, seneng dunia. Bon. Watak mulu lan angen-angen apa ruus ka amalikum kaya angen-angen ira kabeh. Tengkorak-tengkorak kepala manusia itu tadi dulu juga punya angan-angan seperti angan-angan kalian. Summahia mongko kari-kari utawi ruus al yauma ing dalem iki dina idzamun iku pira-pira balung bila jildin kelawan tanpa kulit. Summahia mongko kari-kari utawi ruus sairatun iku dadi Ramadan iku khobare sara nggih sara sairah niki lho, Ramadan iku lebu. Bon, jadi tengkorak-tengkorak manusia yang kamu saksikan itu dulu ya seperti kita, senang dunia, punya sekian angan-angan. Tapi lihat sekarang tinggal tulang belulang, tanpa kulit, tanpa daging. Dan sebentar lagi akan menjadi debu. Meleng ngoten daerah dian mangan nang gawe dene. Mosok kolu mangan kira-kira. Bakal jadi tengkorak. Mbon, itu satu. Yang kedua, wa hadhil adzarat utawi iki pira-pira kotoran. Hiya hadhil adzarat alwanu at'imatihim iku pira-pira wernane, pira-pira panganane ruus. Sedangkan kotoran-kotoran ini dulu adalah segala macam makanan yang dimakan oleh kepala ini. Nggih. Berbagai macam makanan. Iktasabu kang padha ngusahakake sapa ruus ha ing atimah min haisuk tasabuha saking sekirane padha ngusahakake sapa ruus ha ing atimah summa qadzafuha mongko kari-kari padha nguncalake sapa ruus ha ing atimah fi butunihim ing dalam pira-pira wetenge ruus faas bahat mongko dadi apa atimah wan nasu hale utawi manusa yatahamauna iku ngadoi sapa nas ha ing atimah. Kotoran-kotoran manusia ini dulu dimakan oleh adalah berbagai macam makanan yang dimakan oleh kepala-kepala ini. Kemudian makanan itu mereka lemparkan di perut-perut
mereka kalau sudah masuk ke dalam perut manusia manapun akan menjauhinya. Nggih napa nggih? Padahal asale swate duroyokan ya. Nek wis diuncalno mlebu weteng lho, ora ana sing doyan nggih. Iya. Makanan yang begitu lezat. Makanan yang begitu lezat sebelum masuk perut jadi rebutan, jadi idaman. Tapi begitu masuk perut manusia manapun akan menjauhinya. Wa hadhil khiraqu tawi iki pira-pira pipeh al balia tukang rusak. Kanat iku ana apa hadhil khiraq riyashahum iku pira-pira napa niki lho apa lar sing ditokono topi ngoten lho apa le niku napa istilahnya lar itu apa sayap kok lar bulu unggas nggih ditaruh di topi tanda kebesaran pun nah, ya wis niku riyashahum iku napa lah tanda kebesaran ngeten niku wau walibasahum lan penganggone wong akeh fa asbahat mongko dadi apa khiraq wariyahu ali utawi angin tusfiquha iku murat maritake apa angin ha ing khiraq. Pakaian-pakaian kebesaran kalau sudah menjadi gombal akhirnya ya berterbangan oleh angin ke sana kemari. Nggih, tidak ada harganya. Wa hadhil idham utawi iki pira-pira napa? Balung. Iku idhamu dawabihim. Iku pira-pira balunge raja kayane wong akeh. Allati rupane dawab kanu kang ana sapa wong akeh yan tajiuna iku padha numprih ya tulubuna sapa wong akeh alaiha ing atase dawab yang tajukan nggih atrofal biladi ing pira-pira pucuke negara. Adapun ini tulang belulang ini dulu ya tulangnya napa kuda nggih, kendaraan-kendaraan yang mewah-mewah waktu itu nggih. Bahwa kuda Arab kan termasuk kuda spesial. Nah, nggih. Ya, tapi akhirnya tetap jadi tulang belulang. Nggih. Mulane nek ingon-ingon kok rasa sing larang-larang nek mati lho. Masdul di masdul. Nggih. Ya muga-muga selamat nek sedurunge mati ndang didol ngoten lho. Engko ndak getun-getuni ngoten lho nggih. Ampun. Ya nek mati hanya bejane dak ngoten ayo ora rezekine ngoten mawon ae kembali ngoten kok getun la apa faman mongko ta sapane wong itulah tadi penjelasan Rasulullah kepada Abu Hurairah nggih tentang gambaran dunia yang dulunya semuanya serba mewah serba baik serba bagus akhirnya ya hanya tinggal seperti itu tadi. Faman mongko te sapane wong lanjut Rasulullah melanjutkan perkataannya kana iku ana sapa man bagian iku nangisi alat dunia ing atase dunya fal ya beki mongko becik nangiso sapa man. Kalau kalian sudah tahu hakikat dunia seperti itu, kalau mau menangisi dunia sana tangisi saja ngoten nggih. Kamu sudah tahu, sudah saya jelaskan hakikatnya dunia seperti itu. Kalau kamu mau menangisi dunia, tangisilah, terserah. Wis tak jelasno kowe jek nggo iman ae, ngoten lho. Pamangkana bagian alat dunya falyabki. Qala ngendika sinten Abu Hurairah, fama barihna mongko ora leren-leren kita hatta stadda sehingga dadi banget buka una apa tangise kita. Setelah dijelaskan seperti itu oleh Rasulullah, para sahabat menangis, bukan menangisi dunia tapi menangis menyesal selama ini telah mencintai dunia. Ngoten maksudnya ya. Wong niku mboten diutus nangisi karo Kanjeng Nabi.
Ini udah betul kok orang kok diperintah nangis kan. Kalau kamu sudah tahu hakikat dunia, kalau mau menangisi dunia, tangisi sana. Itu namanya tidak memerintahkan. Ngelulu nggih. Nyolu nggih nyolu. Basa Indonesiane nyolu napa le Pak Tony? Ora ono basa Indonesiane nyolu. Ya itulah. Seperti memerintahkan tapi tidak memerintahkan. Ya kamu tahu sendirilah. Kalau mau nangisi dunia, tangisi sana. Kamu udah tahu hakikatnya. Nah maka para sahabat menangis. Menangis bukan menangisi dunia, menangis mendengar nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yurwalan den riwayatake annallaha apa sak temene Gusti Allah azza wa jalla lamma ahbata iku ing dalem semangsane ngedunake nurunake sinten Allah Adam ing Nabi Adam ilal ardi maling bumi kala ngendika dawuh sinten Allah lahu maring Nabi Adam ing dawuh ibnul lil khurab waladun lil fana la ilaha illallah. Nabi Adam ketika diturunkan di bumi, Allah berfirman kepada Nabi Adam, ibnun iku anak lil khurabi marang kerusakan, waladun tur tegese anak lil fanai maring ya rusak. Ya anak manusia itu kalau sudah masuk ke bumi ya sudah masuk ke dalam kerusakan. Dan Nabi Adam sebetulnya kan di surga. Di surga kan nggak ada sesuatu yang rusak. Nggih. Di surga tidak ada sesuatu yang rusak, tidak ada yang fana. Tapi gara-gara turun ke bumi ini tempat kerusakan. Nah, ngaten. Wa qala lan ngendika sinten Daud bin Hilal ing pengendikan maktubun iku den tulis fi suhufi Ibrahim ing dalem suhuf Ibrahim. Manduk ndek siang pas ngaji kula nggih suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim. Jadi kecuali kitab suci 4, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran masih ada 2 suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Berarti Nabi Musa menerima 2, kecuali Taurat juga menerima suhuf. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah SAW, suhufi Ibrahim dan suhufnya Musa itu isinya apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, isinya petuah-petuah yang luar biasa. Banyak sekali petuah-petuah yang ada di dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Nah ini di sini diceritakan ada tulisan di dalam suhuf Ibrahim. Apa tulisannya? Ya dunya utawi tulisan ya dunya. Hudunya ma ahwanaka maduh gumun utawi perkara. Ahwana iku ndadekake ina apa maki ing sira alal abrori yang atase wong-wong kang bagus. Alladzina rupane wong akeh tasonnati kang gawe-gawe sira. Gawe-gawe niku napa? Gawe-gawe. Gawe-gawe niku napa le? Mengada-ada, ya mengada-ada. Wa tazayyanti lan pepaes sira lahum maring abror. Ini sak temene ingsun Allah qadzaftu iku nguncalake ingsun fi qulubihim ing dalam pira-pira atine abror buhdoki ing gonduk sira gonduki sira wasudu tilan nyegah angki ados saking sira. Oh, jadi ada firman Allah di dalam suhuf Ibrahim, tulisannya wahai dunia, betapa hinanya kamu untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, orang-orang abror. Kamu menghias dirimu mengada-ada seperti apa saja.
ketahuilah Allah telah menempatkan rasa benci di hati para kaum mukminin terhadap engkau wahai dunia. Oh, jadi saking dunia ya. Wahai dunia, betapa hinanya kamu baik buat orang-orang yang baik, al-abror, al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Meskipun kamu menghias dirimu wahai dunia, kamu mengada-ada apa segala macam, ketahuilah Allah telah melemparkan rasa benci di hati orang-orang baik itu untuk membenci dunia. Jadi percuma wahai dunia engkau menggoda orang-orang yang baik, karena di hati mereka sudah ada kebencian terhadap dunia yang itu langsung ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakjane ngoten nggih, monggo diawali ndonga sing alus. Cobi kita angen-angen alus endi ndonga wonten kalih kula tawarake nggih. Sing luwih alus sing pundi, sing rada enteng sing ndi? Duh Gusti, kula nyuwun jenengan paringi kula rasa gonduk karo donya. Nomor 1, dateng ati kula. Nomor 2, duh Gusti, jenengan paringi kula mboten seneng kalih donya. Langkung alus niku nggih. Nomor kali ya. Ah niku dijajal dhisik. Nggih. Dalem nek makbul. Loh. Kalau makbul pada saatnya kita tidak senang dunia kan beres. Ya ora kepengin donya, ora seneng kok. Jenengan kula ijek mbayar mabet itu gara-gara iki dene ijek seneng donya, ngoten lho. Nggih. Nggih. Kalau makbul bagaimana? Jadi ya Allah, jadi mari kita pilih dua doa ini. Mana yang terserah, ini untuk mendidik hati kita, nggih. Nggih. Ya Allah, tanamkanlah rasa kebencian di hatiku untuk membenci dunia. Atau ya Allah, jangan buat hatiku mencintai dunia. Ah nggih halus. Ben rada enteng sithik ngoten lho. Njajal niku tak sing enteng-enteng dhisik ah. Abot soalnya awake dhewe ijek seneng donya iki dina. Sakniki nek dipikir engko akhire awake dhewe gething donya, apa rugine? Mari kita pikir, kalau nanti akhirnya kita itu benci dunia, apa kerugian kita? Nggih? Ya itu kan sama sebetulnya kalau kita tirakat. Awal-awal tirakat berat, lama-lama kan ya biasa tuh. Ketika kita belum tirakat sehari pasti makannya Masya Allah mewah. Ketika kita sudah terbiasa tirakat, makannya sederhana saja. Dan kita tidak merasa kehilangan apa-apa toh. Kita bayangkan ini nggih. Baiklah Ramadan saja. Masya Allah bagi perokok seperti saya, paling enak itu ngerokok setelah sholat subuh. Menurut saya hari pertama itu Masya Allah Mas Ayi imsak no, bar subuhan hari pertama Ramadan yo cek kelangenan ngono waduh tepol. Ini tanggal 10 wis ora krasa nggih. Apa kita merasa rugi ketika hari 10 Ramadan sampai 30 Ramadan pagi itu habis subuh, habis sholat subuh kita nggak ngerokok, ya tenang saja kok. Nggak ada penyesalan, nggak ada berat Mas Roin. Nah begitu gitu. Ya Allah jangan tanamkan rasa cinta di hatiku untuk mencintai dunia. Niku terus sesuai ya Allah kula jenengan paringi ngwonduk karo donya. Ngono wis kuat-kuat ngene ya. Nah begitu. Ya bertahap. Semoga kita tidak cinta dunia. Mobil baru aja di enggak.
Apa? Tidak. Karena ada makna ibadah. Cinta istri tidak termasuk cinta dunia. Yaitu tadi ajaran agama lain yang mengajarkan zuhud. Ada loh agama lain yang mengajarkan zuhud sampai tidak boleh nikah. Karena dianggap nikah mengganggu ibadah loh gitu. Mengganggu kekhusyukan bersama Tuhan. Nah ini nggak pas. Karena nikah itu adalah perilaku seluruh nabi-nabi Allah. Nggih, sehingga ajaran agama manapun yang kemudian mengharamkan pernikahan itu sudah melenceng dari ajarannya nabi mereka sendiri. Karena nabi siapapun mengajarkan pernikahan, tidak melarang pernikahan. Tidak ada nabi yang melarang pernikahan, justru mengajarkannya. Nabi angsal boten nikah, asalkan tidak benci sunnah Rasulullah tidak masalah. Asal tidak karena benci sunnah Rasulullah maka tidak masalah. Bon. Wa pundi wau. Nah nggih. Wa ma khalaqtu lan ora nitehake ingsun. Wa ma khalaqtu lan ora nitehake ingsun khalqan ing makhluk. Ahwana kang luweh ina alaya ing atase ingsun mingki tinimbang sira donya. Saya tidak menciptakan makhluk yang paling hina kecuali kamu wahai dunia. Allah berfirman kepada dunia, saya tidak menciptakan makhluk yang paling hina kecuali kamu wahai dunia. Kullu sya'niki utawi sekabehane tingkah utawa urusan ira saghirun iku remeh wa ilal fana ilan maring rusak yasiru dadi apa sya'nuki. Segala urusanmu itu remeh, tidak ada harganya. Dan semuanya, segala urusanmu wahai dunia menuju kepada fana. Urusan dunia itu kabeh tidak menuju ini fana lagi. Nggih lah. Warep nyalon nopo ngoten nggih diusahani ket awal. Nggih. Barang kasil terus pelantikan. Berpelantikan apa? 5 tahun, bar 5 tahun apa? Bar dak ya. Gitu. Padahal diusahani temenanan ya. Kewampanyane ket saiki dina baliho ngaton. Baliho geden-gedenan ya. Iya. Sudah sampai mulai sekarang berusaha seperti itu. Urusan was dipusatkan untuk itu. Tapi untuk apa? Untuk sesuatu yang pasti akan berakhir. Nggih. Nek kalau sudah jadi, sudah dilantik, ya sebentar lagi pensiun kan begitu. Nggih. Nah, itu kan begitu. Qadaitu mutusi ingsun. Ini Allah masih berfirman kepada dunia. Alaiki ing atase sira, yauma khalaqtuki. Ing dalem dinane nitahake ingsun ki ing sira. Allah tadumi. Ing yen to ora langgeng sira li ahadin keduwe wong siji. Walayaduma lan yen to ora langgeng laki kedua sira ahadun sapa wong siji. Semenjak aku menciptakanmu wahai dunia, demikian kata Allah, semenjak aku menciptakanmu wahai dunia, sudah aku putuskan tidak ada seorang pun yang akan selalu bersamamu. Dan tidak ada dan kamu tidak mungkin selamanya bersama siapapun. Kalau langsung semenjak Allah menciptakan dunia ini, Allah sudah memutuskan tidak akan ada satu manusia pun yang akan abadi bersama dunia atau dunia menemani seseorang
lamanya. Pilihannya dua, kita meninggalkan dunia atau kita meninggal dunia. Oh, ngaten. Ndak mesti ngono le. Hanya ada dua, tapi kita selama ini hanya meninggal dunia. Itu artinya apa? Kita kalah. Dunia yang meninggalkan kita. Kita mestinya itu telah meninggalkan dunia. Ngoten lho jane niku. Nggih. Jangan telah meninggal dunia, dunianya yang meninggalkannya. Mari kita rubah ya. Nggak tahu ini menurut guru bahasa Indonesia benar nggak ini? Apa beda meninggalkan dunia dengan meninggal dunia? Sepertinya secara filosofis itu lebih dalam. Yang paling indah adalah meninggalkan dunia. Nonton gini, nonton pengumuman mangke ini masjid-masjid ya. Ya, telah meninggalkan dunia. Keren nih kok. Nggih. Iya. Iya, itu yang lebih baik begitu, meninggalkan dunia, jangan meninggal dunia lah, masya Allah. Ini awake diumbah karo musonef sampai pirang-pirang minggu niki mangke nggih. Wakeh niki mangke. Masya Allah. Walayatu wa in bakhila lan senajan bakhil biki kelawan sira sahibuki sapa wong kang duweni ira wa syahhalan tegese bakhil sapa sahibuka alaiki ing atase sira. Hingga pun seseorang itu bakhil, tidak mau memberikan dunianya kepada orang lain, dicuwekeli ceketem ya tetep lepas. Ya. Nggih, dicuweleki dicuweketem iki lho. Dia tetap meninggal dunia. Jadi meskipun ini sabda Allah, firman Allah ini kepada dunia. Meskipun yang memilikimu wahai dunia, dia bakhil. Artinya bakhil apa? Dia memegang erat-erat dunia, tetap lepas, pasti akan lepas. Enggak. Apakah meninggal dunia atau meninggalkan dunia? Ini mohon para ahli bahasa Indonesia dikaji ulang, nggih. Meninggal dunia atau meninggalkan dunia berdasarkan ini gitu loh. Berdasarkan Suhufi Ibrahim. Loh, ini kan tadi ya, nasihat-nasihat, kata-kata mutiara yang terdapat pada Suhuf Ibrahim. Kalaupun toh misalnya ada yang meragukan, wah ini mungkin nggak ada ini di Suhuf Ibrahim. Tapi begini loh, al-hikmah dholatul mu'min. Aina ma wajaduha akhaduha. Kalaupun toh ini yang ditulis ini diragukan adanya di Suhuf Ibrahim, mari kita angen-angen, kita pikir, kita analisa. Isinya baik nggak? Isinya baik toh? Sesuai kenyataan betul? Ya sudah, tidak usah dipersoalkan ini tulisannya siapa. Itu persoalan kedua. Ini tidak berbicara tentang halal haram. Kalau tentang halal haram memang dasarnya harus kuat. Qurannya mana, hadisnya mana. Ini mutiara, kata-kata mutiara. Siapapun yang mengatakannya, mari kita resapi isinya. Yang paling penting itu. Jangan itu kata siapa. Lah kan begitu toh. Akhirnya sudah sejak dulu, sejak kita sama-sama masih kecil, kita mendengar undur makol wala tandur mangkol. Lihatlah apa yang diucapkan, dengarlah apa yang diucapkan, bukan siapa yang mengucapkan. Meskipun itu anak kecil, berapa kali Imam Abu Hanifah dinasihati oleh anak kecil yang ditegur, wahai anak kecil, jalannya yang bagus, nanti kalau kepleset bagaimana? Ya Imam, kalau sekedar terpeleset kaki terkilir bisa dipijit, kalau terpeleset hukum bagaimana? Loh itu kan luar biasa. Masya Allah ya.
Wahai anak kecil, kenapa kau wudhu kok sampai segitu? Aku takut neraka. Anak kecil nggak apa-apa. Loh, nanti itu kan manusia ini bahan bakar neraka. Orang kalau bikin api unggun yang dibakar kayu yang kecil terlebih dahulu. Loh, ini kan anak kecil, bukan kayu yang besar. Dan tua-tuaan ini ora pati disiksa kok. Amin. Sing cilik-cilik dhisik niki. Dadek geni dak ya kayu cilik rumiyin lah. Nggih dadek geni neraka ya ngono padha wae. Lah ini nasihat dari anak kecil. Betapa luar biasa. Yang penting isinya bagaimana. Ini tadi isinya ya. Siapapun yang bakhil berpegang erat-erat dengan harta bendanya tetap akan lepas atau melepaskan diri, tidak akan langgeng. Tuba bejo kemayangan lil abrori kedue wong kang bagus, alladzina rupane abror atlauni kang podo ngetingalake sapa abror ni ing ingsun min kulubihim saking pira-pira atine abror ala ridho ing atase marem seneng ridho, wa min dhamiri lan tegese saking atine abror ala sidqi ing atase jujur wal istiqomati lan istiqomah. Lah tuba bejo kemayangan lahum kedue abror, maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang baik itu yang di hatinya selalu ada ridho, ada kepuasan, ada qanaah, nrimo ing pandum, ya kan? Nah, mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar beruntung. Malahum ora iku kedue wong abror. Indi dalam ngarsane ingsun minal jazai nyatane piwales idza wafatu. In dalam nalikane padha sowan sapa abror ilayya maring ingsun ming kuburim saking pira-pira kuburane abror illan nur kejaba iku cahaya yas akang mlaku apa cahaya amamahum ing dalem ngarepe abror. Orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan qanaah, dengan kepuasan batin, ridho terhadap segala keputusan dan takdir Allah, itu nanti ketika hendak berangkat menuju kepada Allah, maka berangkat dari kubur dengan ditemani cahaya. Bangkit dari kubur ditemani cahaya. Tidak hanya itu, wal malaikatu hale utawi malaikat hafuna iku padha ngiring. Oh nggih. Ora trimo banser sing ngiring. Malaikat langsung dari kubur kita langsung diiring malaikat, insyaallah, hatta ablaghahum hatta ubalighahum, sehingga nekaake ingsun hum ing abror ma ing perkara yarjuna kang padha arep-arep sapa abror min rahmati saking rahmat ingsun. Masya Allah, akhirnya sampai menuju kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bocoran untuk kajian berikutnya. Bocoran gitu. Nanti insya Allah akan dibicarakan asal muasal pertama kali setelah Nabi Adam memakan buah khuldi. Selama itu di surga makan apa saja tidak membuat BAB. Nggih, tidak membuat BAB, tapi begitu makan buah khuldi ya, kan itu juga di dalam surga kan itu. Nah, itu ternyata kemudian Nabi Adam perutnya sakit pingin BAB. Tanya sama malaikat, ini saya BAB di mana? Nggak ada kakus, nggak ada WC di surga. Di taman surga indah sekali. Di dekat bengawan surga indah sekali, masa berak di situ? Terus bagaimana? Ya sudah, turun ke bumi. Memang yang bisa berak itu di bumi. Seperti itu. Tempatnya ngising wae ning gone anane ning gone bumi. Swarga gak ono toilet.
Kalau ada seorang Habib itu karena beliau nggak merokok, begitu juga orang perokok ini. Tapi ini anu apa? Ini mimpi seseorang tapi lucu, ya, lucu ya, boten. Ini boten hadis, boten apa-apa loh, ya. Mimpi seseorang, namanya juga mimpi, nggak ada tadi. Seorang perokok masuk surga, minta rokok dikasih, minta korek nggak boleh ada api di surga. Wah, api itu bahaya di surga. Wes anceles kabeh ning swarga. Terus bagaimana ini? Ya terpaksa mampir ke neraka dulu untuk nyumet rokok. Akhirnya habis itu kapok saya. Masa di surga rokoknya macam-macam ada tapi nggak bisa rokok elektrik juga nggak ada. Karena mengandung api itu tadi. Itu mimpi seseorang. Akhirnya begitu sudah terbangun, masya Allah, tobat nggak mau rokok lagi. Nanti kalau benar-benar itu jadi kenyataan di surga bagaimana, ya kan? Ya ada rokok di surga ada, tapi apinya yang nggak ada. Nah, ini gurauan saja. Semakal wallahu alam bisawab. Alfa.